Jadi talk show kita kali ini adalah embracing woman, artinya merangkul perempuan-perempuan, bukan yang hanya ada di dalam ruangan ini saja, tetapi tugas kita setelah keluar dari sini adalah merangkul teman-teman muslimah kita yang lain agar apa? Supaya tidak overthinking. It's not about overthinking, supaya tidak segala sesuatu itu dibawa overthinking, gitu loh maksudnya. Nah, tadi pertanyaannya moderator adalah apa sih penyebab overthinking ini berpengaruh kepada kesehatan kita, gitu. Kenapa orang yang overthinking itu bisa mempengaruhi kesehatan mentalnya? Orang overthinking bisa lemah fisiknya, gampang sakit, ya kan? Orang yang overthinking begitu dong. Pokoknya orang yang banyak pikiran itu selalu lemas, loyo, mudah sakit, segala penyakit mudah masuk dalam dirinya. Kok bisa seperti itu? Nah, karena tingkah laku kita, perbuatan kita itu memang ditentukan oleh pemikiran kita, adik-adik sekalian. Di dalam kitab Disomul Islam yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kata-kata pertama di kitab itu dikatakan pemikiran itu mempengaruhi perbuatan kita, ya kan? Jadi sikap kita, aktivitas kita itu dipengaruhi sama pemikiran. Kapan pemikiran kita overthinking, maka seluruh sel dalam tubuh kita akan mengikuti pemikiran kita. Jadi kita datang ke sini kenapa? Karena pemikiran kita yang mendorong kita datang ke sini. Jadi sangat wajar kalau pemikiran kita berpengaruh pada aktivitas tubuh kita, termasuk kondisi kesehatannya. Nah, itulah kenapa kalau pikiran kita sehat, otomatis aktivitas kita juga akan lebih normal, gitu. Jadi orang kalau banyak pikiran, kalau penuh dengan kecemasan, susah tidur, itu disebabkan karena dia cemas. Atau walaupun tidak semua yang susah tidur itu karena cemas, ya. Wajar ya deh kalau memang pemikiran kita itu sangat mempengaruhi aktivitas tubuh kita, termasuk kesehatan di dalamnya. Nah, karena memang pemikiran itu sangat mempengaruhi aktivitas kita, tingkah laku kita. Kalau penjelasannya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa pemikiran atau al-fikrul itu melahirkan suluk atau perbuatan. Apa yang kita pikirkan itu yang akan kita lakukan. Di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan, engkau akan sesuai dengan perasaan kamu. Jadi kalau prasangka kita bahwa kita ini sakit, maka kita benar-benar akan sakit. Kalau prasangka kita bahwa kita tidak bisa melakukan itu, maka kita benar-benar tidak akan bisa. Kayaknya tidak bisa Kak besok pergi ke acara deh, kayaknya lemas Kak deh, kayaknya sakit Kak deh, sakit betulan itu. Karena kita sesuai apa yang kita pikirkan. Karena tubuh kita merespon apa yang kita pikirkan. Karena seluruh, kalau secara ilmiah, sel-sel kita, otot-otot kita itu dikendalikan oleh apa? Pikiran. Dikendalikan oleh otak kita yang kemudian memberikan instruksi kepada seluruh sel tubuh kita untuk melakukan aktivitas. Itulah yang menjadi penyebab overthinking akan mempengaruhi kesehatan mental kita atau mental health-nya kita. Mendiagnosa diri, ya, atau self diagnosa gitu. Kalau dalam bahasa syariatnya introspeksi diri itu boleh saja sebenarnya asalkan standar kita benar dalam mendiagnosa diri kita. Nah, yang menjadi persoalannya itu kalau landasan atau standar kita mendiagnosa diri kita itu salah. Nah, masalahnya persoalannya sekarang itu anak-anak zaman sekarang mendiagnosa dirinya itu dengan standar yang salah. Mereka mendiagnosa apa yang ada dalam dirinya berdasarkan standar diagnosa kapitalis, standar diagnosa sekularisme, paham yang memisahkan agama dari kehidupan, sehingga dalam mendiagnosa mental health-nya itu berdasarkan pemisahan agama dari kehidupan. Jadi agama tidak dibawa di dalam mendiagnosa apa yang terjadi dalam dirinya. Gitu. Terlebih lagi dengan munculnya istilah-istilah psikologi yang bersebaran di media sosial menjadi standar untuk mendiagnosa mental health. Padahal tahukah
sudah sesuai tidak dengan aturan Allah, sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Kalau sudah sesuai dengan syariat Islam itu aman. Kalau tidak sesuai dengan syariat Islam itu yang bermasalah. Kata Ustaz Felix tadi di videonya, kita tidak pernah dilarang oleh Allah untuk punya masalah. Kita tidak dimintai pertanggungjawaban hanya karena punya masalah. Kita tidak akan dilarang oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban hanya karena kita lahir dari keluarga broken home atau dari keluarga yang tidak paham Islam, atau kita tidak dimintai pertanggungjawaban karena kita lahir dari keluarga yang tidak harmonis. Yang Allah minta pertanggungjawaban adalah bagaimana kita menghadapi itu. Ya. Apakah kita hadapi itu sesuai dengan yang Allah tuntunkan atau tidak? Apakah kita menghadapi semua masalah-masalah itu sesuai dengan yang Allah tuntunkan atau tidak? Bagaimana tuntunannya Allah dalam menghadapi masalah? Dalam Al-Quran dijelaskan, dalam seorang muslim itu sangat beruntung karena kalau dia diberikan kesenangan, dia diberikan rezeki, dia diberikan nikmat, maka dia akan bersyukur. Dan ketika dia diberikan kesulitan, diberikan cobaan, diberikan kesusahan dalam hidupnya, maka dia akan bersabar. Itu standarnya dalam Islam dalam menghadapi masalah. Jadi kalau misalnya masalah, kalau tadi kan ujian itu bukan hanya masalah ya, tapi dikatakan tadi pemateri satu, ujian itu kalau ada orang yang diberikan kesenangan, diberikan rezeki yang banyak, kemewahan, itu juga ujian. Nah, apakah yang diberikan ujian kesenangan, kebahagiaan dan harta yang berlimpah itu bersyukur atau tidak? Nah, gitu. Nah, bagaimana dengan yang punya masalah, kesusahan, kesulitan ekonomi, kemiskinan, keluarga broken home, masalah keluarga yang tidak harmonis dan lain sebagainya? Apakah dengan diberikan masalah itu dia bersabar atau tidak? Itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena dikatakan Ustaz Felix tadi di videonya tuh, dikatakan bahwa kita hanya boleh fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah. Ya, yang kita bisa memilih di dalamnya untuk mengubah kondisi itu. Kita tidak perlu pikirkan sesuatu yang kita tidak bisa ubah, sesuatu di luar kekuasaan kita. Nah, kita punya masalah, itu di luar kekuasaan kita tuh. Tidak ada orang yang bisa menolak masalah. Tidak ada orang yang punya pilihan lahir di keluarga harmonis atau tidak. Tidak ada orang yang punya pilihan lahir di keluarga broken home atau bukan. Tidak ada tuh. Nah, yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah itu adalah bagaimana kita menerima keadaan itu. Bersabarkah kita dengan keadaan itu dan pelan-pelan mencari solusinya, atau kita mengeluh dengan keadaan itu? Inilah yang disebut di dalam, kalau di kitab peraturan hidup dalam Islam, dalam bab 2 ada istilah ridho terhadap qada. Ridho, jadi rukun iman yang berapa? Yang keenam itu adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah. Baik buruknya datang dari Allah. Jadi kalau kita dikasih cobaan, kesulitan, berarti itu adalah qada, ketetapan dari Allah, dan itu pasti yang terbaik. Jadi bukan berarti orang yang diberikan kesenangan itu sudah pasti yang terbaik bagi dia, ya kan? Bukan berarti bahwa orang yang diberikan keburukan itu sudah pasti buruk bagi dia, belum tentu. Bisa jadi ketika kita diberikan kesulitan, kesusahan, itu yang terbaik buat kita. Intinya apapun yang Allah tetapkan dalam hidup kita, itulah yang baik bagi kita. Jadi sama seperti yang kami katakan tadi, untuk menghindari overthinking, kembalikan segala sesuatunya ini Allah, kepada Allah. Kembalikan segala sesuatunya Allah ridho atau tidak. Kembalikan segala sesuatunya ini sesuai dengan aturan Islam atau tidak. Ini di luar kekuasaan saya atau berada di wilayah yang saya kuasa untuk ubah. Kayak begitu. Jadi kalau di luar kekuasaan kita, sesuatu yang tidak bisa kita ubah, kita terima, kita ridho, kita sabar, dan kita syukuri. Gitu. Itu cara menghadapinya. Sehingga kalau kita terima sebagai ketetapan terbaik dari Allah, overthinking itu musnah. Tidak akan ada overthinking. Orang tidak akan pernah overthinking kalau setiap apa yang terjadi dalam hidupnya dia selalu pahami ini adalah ketetapan Allah yang terbaik buat saya. Maka overthinking itu nggak ada. Kita kejar-kejar dosen pada saat bimbingan dan ternyata sudah ditunggu seharian tapi dosennya tidak ketemu. Kita kembalikan bahwa saya sudah berusaha, sisanya itu sudah ketetapan yang Allah berikan. Bersabar. Nah, kita tidak overthinking, susahnya hidupku kayaknya tidak bisa alami ini. Gitu. Dulu waktu saya bikin skripsi,
penelitian itu di PT Semen Bosowa, pabriknya di Maros. Subuh-subuh saya harus kejar busnya Bosowa ke bawah, dibawa jalan kaki masuk, pulangnya nggak ada kendaraan. Dan itu berlangsung selama 1 bulan. Saya hampir menyerah kalau tidak kembalikan bahwa saya berusaha, ini wilayah yang saya kuasai, saya berusaha, sisanya saya serahkan kepada Allah. Apapun hasilnya itu ketetapan terbaik dari Allah. Dan alhamdulillah semua saya bisa lewati, saya bisa sarjana dengan baik. Saya bisa sarjana selesai tepat waktu. Intinya begitu, bahwa segala sesuatu yang tidak ada di wilayah kekuasaan kita, yang kita tak bisa ubah, kita tak bisa pikirin, itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Sehingga kalau urusannya Allah kita pikirkan, itulah yang melahirkan overthinking, seperti dikatakan pemateri tadi, membuat dia menyalahkan takdir, gitu ya. Membuat dia menyalahkan kodoknya Allah, membuat dia menyalahkan pencipta. Kenapa saya dilahirkan kalau mesti dilahirkan di keluarga broken home, ya Allah. Nah, karena kenapa? Dia memikirkan sesuatu yang bukan wilayah yang harus dipikirkan, gitu. Dia memikirkan yang bukan bagiannya. Itu bagiannya Allah yang dia pikirkan. Kenapa saya harus lahir di keluarga broken home? Kenapa saya harus dilahirkan kalau pada akhirnya saya diberikan beban hidup? Ya kan gitu. Nah, itu menyalahkan pencipta karena dia tidak yakin terhadap qada. Jadi sebenarnya ada kuncinya pada iman. Kalau ada orang yang bilang begini, orang kalau kena mental health jangan sebut-sebut iman. Kenapa? Karena belum tentu orang yang kena mental health itu tidak beriman. Oke? Tetap beda. Kenapa? Mental health itu lahir dari ketidakbenaran di dalam memahami rukun iman. Karena sebenarnya kalau kita pahami betul rukun iman yang keenam ini, mental health itu tidak pernah terjadi. Kalau kita benar-benar pahami kodok ketetapan Allah itu yang terbaik dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mental health, kita tidak akan pernah overthinking. Kita kembalikan kepada kodoknya Allah, insya Allah tidak akan ada menyalahkan takdir, tidak akan ada menyalahkan pencipta, tidak akan pernah ada yang berprasangka buruk kepada Allah. Ditambah lagi dengan ayat-ayatnya Allah yang mengatakan hamba-Ku bersama dengan prasangkanya. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Potensi dasarnya manusia itu sama, laki-laki ataupun perempuan. Potensi dasarnya manusia itu sama. Allah membekali kita akal sama porsinya dengan akalnya laki-laki dengan akalnya perempuan. Jadi mindset bahwa perempuan mendahulukan perasaan dibandingkan laki-laki, laki-laki lebih utama logikanya atau pikirannya dibandingkan perasaannya, itu adalah mindset kapitalis atau mindset barat, mindset psikologinya barat. Karena dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan dalam hal berpikir posisinya sama. Akal. Jadi potensi dasarnya manusia itu kan ada 2, ya. Potensi hidup dan juga potensi akal. Potensi hidup itu ada 2, yaitu kebutuhan jasmani dan naluri. Kebutuhan jasmaninya laki-laki persis kebutuhan jasmaninya perempuan. Apa itu kebutuhan jasmani? Butuh tidur. Laki-laki perempuan butuh tidur. Laki-laki perempuan butuh makan. Laki-laki perempuan butuh minum. Laki-laki perempuan butuh mandi. Semua persis sama. Pembunuhannya pun sama. Kemudian laki-laki punya naluri. Jadi manusia itu dibekalkan naluri. Naluri itu ada 3. Naluri bako, naluri mempertahankan diri, eksistensi diri, naluri nau atau naluri kasih sayang. Naluri punya rasa cinta, punya rasa kasihan, punya rasa kemanusiaan. Perempuan dan laki-laki punya naluri itu? Punya. Ya, naluri yang ketiga naluri beragama. Menganggap ada sesuatu yang lebih besar daripada dia. Ada sesuatu yang disembah, yang disucikan, yang memiliki kekuatan lebih besar daripada manusia. Naluri itu dipunyai laki-laki ataupun perempuan. Jadi naluri mempertahankan diri, naluri seksual atau naluri melestarikan jenis maupun naluri mentakdiskan atau mensucikan sesuatu, baik laki-laki ataupun perempuan punya potensi yang sama. Tidak ada yang berbeda. Nah, kemudian
termasuk mengelola perasaan alias mengelola naluri. Mengelola pemenuhan naluri itu harus dituntun oleh akal, harus dituntun oleh ilmu, harus dituntun oleh pemahaman kita terhadap aturan Allah. Jadi perasaan kita begini, langsung kita kembalikan bagaimana aturan Allah dalam memandang perasaan seperti itu. Saya merasa dikucilkan, merasa tidak diperhatikan. Bagaimana syariat Islam dalam menuntun kalau kita merasa tidak diperhatikan, ya kayak gitu. Kembalikan semua begitu, baik laki-laki ataupun perempuan, begitu cara memenuhi naluri kita, cara mengendalikan dan menuntun perasaan kita sesuai akal, sesuai ilmu, sesuai dengan peraturan yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada istilah laki-laki lebih rasional daripada perempuan. Di zaman dulu, para ilmuwan itu bukan cuma laki-laki, perempuan juga ada yang ilmuwan. Seperti Fatimah siapa? Fatimah Syafi'iyah, ibunya Imam Syafi'i, gitu. Itu ilmuwan, tahu nggak, perempuan. Pendiri rumah sakit pertama siapa? Perempuan, gitu. Artinya apa? Kalau laki-laki bisa menjadi ilmuwan, bisa menjadi saintis, perempuan juga sebenarnya bisa, karena kemampuan berpikirnya laki-laki sama persis dengan kemampuan berpikirnya perempuan. Kalau laki-laki bisa lebih rasional dalam memandang hidup, perempuan pasti bisa lebih rasional. Intinya adalah kembali pada standar kita dalam memandang hidup. Standar kita sudah sesuai dengan aturan pencipta atau tidak, tinggal kembali ke situ. Ya, adik-adik sekalian, jadi kalau kita sudah kembalikan segala sesuatunya sesuai dengan standar Islam, insya Allah overthinking is over. Ya kan, adik-adik sekalian, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang? Kenapa kemudian banyak sekali problem-problem dalam hidup kita yang kayak problematik begitu ya? Kayak susah sekali begitu diselesaikan persoalan hidup kita. Karena pada dasarnya aturan yang diterapkan dalam kehidupan kita itu adalah aturan yang bersumber dari akal manusia, yang bukan dari pencipta. Aturan yang diterapkan kepada kita sekarang itu adalah aturan sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan, sehingga bukan aturan dari pencipta yang dipakai, karena tidak boleh menggunakan agama dalam aturan sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi urusan kehidupan kita itu diatur oleh aturan yang lahir dari akal manusia yang terbatas, ya kan? Nah, termasuk dalam penanganan kesehatan, termasuk kesehatan mental. Maka aturan yang digunakan menggunakan sistem penanganan, sistem kesehatan kapitalisme, ya kan gitu. Dan otomatis penanganannya juga lahir dari sumber pemahaman kapitalisme itu datang, ya kan gitu. Akhirnya penanganan kesehatan atau mental health itu lahir dari paham-paham barat. Seperti misalnya untuk menangani mental health harus datang dari ilmu psikolog, ilmu psikiater. Padahal ilmu psikologi ataupun psikiater itu lahir dari paham barat. Dalam pandangan Islam, ilmu psikologi itu adalah sakopa asing. Sakopa asing itu adalah ilmu yang tidak sejalan dengan Islam, ilmu yang bertentangan dengan Islam, makanya disebut sakopa asing. Kalian tahu penemu ilmu psikologi siapa? Salah satunya adalah Nietzsche, Carl Gustav Jung. Mereka semua itu mati dalam keadaan gila, gitu. Bagaimana mungkin ilmu yang ditemukan oleh orang yang meninggal karena gila bisa digunakan untuk menyembuhkan kesehatan mentalnya orang, kan gitu. Jadi sebenarnya adik-adik sekalian, pengobatan mental health itu sudah clear dalam Islam tadi. Jadi kita tidak perlu lagi mencari pengobatan menggunakan ilmu-ilmu barat. Seperti yang saya katakan tadi, justru mental health itu lahir dengan hadirnya istilah-istilah psikologis yang bersumber dari ilmu barat, ya kan gitu. Coba orang tidak ada yang mengidap, dulu jarang sekali ada orang yang mengidap anxiety atau gangguan kecemasan atau gangguan traumatis karena baru mengenal istilah itu. Kapan orang mengenal istilah itu? Orang cuma cemas biasa, langsung didiagnosa ketika dia pergi ke psikolog atau psikiater, langsung didiagnosa kamu anxiety disorder, kamu bipolar disorder atau disorder lainnya, gitu. Padahal sebenarnya itu kecemasan biasa aja. Yang sebenarnya kalau dikembalikan pada pengelolaan naluri tadi berdasarkan akal itu selesai sudah.
Ya kan gitu. Saya dari zaman kecil juga banyak sekali kejadian-kejadian traumatis kalau saya overthinking. Tapi karena saya kembalikan bahwa semua itu sudah berlalu, tinggal pilihan saya sekarang mengelola pikiran saya, mengelola perasaan saya agar tidak menjadikan itu sebagai masalah dalam hidup saya. So, no overthinking. Dan gitu. Jadi intinya adalah seperti apa kita menghadapi overthinking kita itu sangat tergantung oleh mindset kita. Dan sayangnya